Jasadnya baru ditemukan pada tanggal 25 Januari tahun 2006, 3 tahun setelah kematiannya. Kematiannya baru diketahui ketika pihak berwenang memaksa masuk ke dalam flatnya. Itu kalau petugas berwenang kagak masuk, entah sampai berapa tahun kemudian dia kagak ditemuin, apa sampai tahun 2024 juga kagak diketemuin kali ya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus tragis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Kasus tragis Joyce Vincent pada tahun 2006. Wanita yang ditemukan sudah tidak bernyawa 3 tahun kemudian di dalam flatnya. Dia meninggal dengan kondisi TV masih menyala dan kado Natal yang berserakan di mana-mana. Sepenting itu guys, ternyata kita harus bersosialisasi. Joyce Carol Vincent lahir pada tanggal 19 Oktober 1965 di Hammersmith, London. Ibunya meninggal ketika dia berusia 11 tahun dan ayahnya adalah seorang tukang kayu. Joyce dibesarkan oleh 4 kakak perempuan karena dia memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya secara emosional. Pada tahun 1985, dia mulai bekerja sebagai sekretaris di OCL London. Setelah itu, dia berkali-kali berganti pekerjaan sampai akhirnya dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di sebuah departemen keuangan pada tahun 2001. Alasan Joyce keluar dari perusahaannya itu tidak diketahui guys, namun dia memilih untuk menjadi seorang sukarelawan di sebuah tempat penampungan korban KDRT dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel yang murah. Pada tahun 2001, tanpa sebab tiba-tiba saja dia mulai menjauh dari keluarga dan teman-temannya. Dia pun memutus komunikasi dengan mereka semua. Joyce juga sempat memiliki pacar. Dia juga menjadi korban kekerasan tetapi terlalu takut untuk melapor kepada polisi. Pada tahun 2003, Joyce pindah ke sebuah flat. Flat itu semacam kos-kosan gitulah guys, kayak di Indonesia. Flat ini terletak di Woodgreen Shopping City. Flat tersebut dimiliki oleh Metropolitan Housing Trust dan digunakan untuk menampung korban-korban kekerasan. Pada bulan November tahun 2003, Joyce dilarikan ke rumah sakit setelah muntah darah dan didiagnosa tukak lambung. Pada bulan Desember tahun 2003, diperkirakan Joyce menghembuskan nafas terakhir di flatnya karena serangan asma. Saat itu dia berusia 38 tahun. Jasadnya baru ditemukan pada tanggal 25 Januari tahun 2006, 3 tahun setelah kematiannya. Kematiannya baru diketahui ketika pihak berwenang memaksa masuk ke dalam flatnya. Itu kalau petugas berwenang kagak masuk, entah sampai berapa tahun kemudian dia kagak ditemuin, apa sampai tahun 2024 juga kagak diketemuin kali ya. Pihak berwenang masuk karena dia ingin mengambil alih flat tersebut. Tetangga Joyce bersaksi mereka sempat mencium adanya bau busuk, namun mereka menghiraukannya karena mengira bau itu berasal dari sampah yang menumpuk di bawah flat. Dan mereka juga mengira jika flat Joyce sudah tidak berpenghuni. Begitulah guys, pentingnya bersosialisasi. Lu bayangin Joyce tinggal di situ aja, tetangganya sampai pada kagak tahu. Ketika ditemukan, jasad Joyce sudah berupa tulang belulang dengan pakaian yang masih menempel di badannya. Bahkan di samping jasadnya terdapat setumpuk kado Natal yang sudah dia bungkus. Entah ditunjuk untuk siapa kado Natal itu guys. Surat-surat menumpuk di pintu, televisi pun masih menyala dan menayangkan siaran BBC. Pihak kepolisian menetapkan kematian Joyce karena sebab alamiah dan wajar karena tidak ada indikasi adanya kejahatan. Pintu depan flat terkunci ganda dan tidak ada tanda-tanda pembobolan guys. Kakak perempuannya berkata dia sempat menyewa detektif untuk mencari Joyce. Detektif itu berhasil menemukan alamat tempat tinggal Joyce yang baru dan dia selalu mengirimkan surat ke sana namun tidak kunjung mendapat balasan. Jadi mereka berpikir Joyce memang sengaja memutus komunikasi. Bagaimana bisa kematian Joyce tidak diketahui oleh siapapun? Bahkan yang nemuin Joyce udah meninggal ini bukan tetangga-tetangganya guys, tapi pemilik flat baru yang akan tinggal di tempatnya Joyce. Gila, creepy dong jadinya ya. Penemuan mayat Joyce berawal dari uang sewa Joyce baru dibayarkan setengahnya ke Metropolitan Housing Trust oleh lembaga-lembaga manfaat yang membuat mereka percaya bahwa Joyce masih hidup.
Pemilik perumahan baru menyadarinya ketika uang sewanya berkurang sekitar 2.400 pound selama 3 tahun. Saat pihak yang berwenang mendatangi flatnya, TV-nya masih menyala dan menyimpulkan bahwa televisi tersebut terus diputar dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Sistem pemanasnya masih menyala karena listriknya juga dibayar melalui pembayaran debit otomatis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.